Ya, halo, selamat pagi teman-teman semua. Ya, Pagi terima Pak. kasih Pagi, Pak. pagi-pagi semua. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang rencana penjualan baju-baju kita di bulan depan, di bulan Juni depan. Tapi sebelumnya mungkin lebih baik kita melihat hasil penjualan bulan-bulan sebelumnya ya dari awal tahun. Bisa minta tolong ke Mbak Ika dari bagian sales, minta tolong dijelaskan. Ya, pagi Pak Denny. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagi-bagi. Jadi selama Januari sampai dengan Mei ini Pak, dari dua produk bestseller kita sudah menjual 600 Fabia Dress dan 313 Demi Dress. Untuk penjualan bulan Mei ini, total penjualan Fabia Dress masih sama seperti bulan April kemarin, yaitu 121. Memang ada penurunan sedikit Pak di penjualan demi dress dari 65 ke 63, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan ya karena turunnya hanya 2 dress. So far cukup oke Pak, karena kita berhasil menjual di angka yang kurang lebih sama dengan bulan sebelumnya. Kemudian dari segi nominal Pak, kalau dari nominal, pendapatan kita dari Januari sampai dengan Mei untuk dua dress bestseller kita tadi itu sejumlah 605.057.000 dan profit kita di angka 227.477. Kurang lebih sih profit kita di bulan ini sama dengan profit di bulan lalu. Untuk Fabia di angka 37.691.500 rupiah dan untuk yang Demi di angka 18.207.000 rupiah. Ya untuk yang Demi memang yang tadi ya Pak karena ada penurunan dari 65 ke 63 jadi profitnya pun juga turun sebanyak 578. Begitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Ika. Kalau saya lihat itu kurang lebih hasil penjualan dari bulan ke bulan agak-agak mirip-mirip ya. Dan yang saya lihat dari penjualan Fabia ini sekitar 2 kali lipat ya dari jumlah penjualan dress demi. Iya Pak, untuk penjualan Fabia memang kita lihat 2 kali lipat dari penjualan si Demi. Nah ini kita melihatnya sih kayaknya dari segi cutting ininya ya Pak, desain dress kita juga. Kalau untuk yang Demi itu kan dia lebih terbuka nih, dan untuk yang Fabia dia lebih tertutup. Jadi sepertinya orang lebih menyukai yang si Fabia ini nih Pak, yang dia lebih tertutup dan dia nggak perlu pakai outer atau apa, jadi dia bisa langsung pakai. Kalau untuk yang Demi kan dia harus pakai outer lagi dan sebagainya. Gitu sih Pak, selera memang. Ya, makasih Mbak. Oke, berarti hal ini juga harus kita pertimbangkan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan penjualan kita di bulan ke depan. Oke, selanjutnya untuk rencana penjualan bulan ke depan di bulan Juni, mungkin bisa tolong dijelaskan Mbak Cindy dari bagian business planning. Silakan Mbak Cindy. Sebelumnya mungkin aku mau minta Bafeb dulu untuk jelasin terkait detail production saat ini gimana ya? Oh ya, oke Mbak Cindy, terima kasih. Pak Denny, selamat pagi. Rekan-rekan semua, selamat pagi. Jadi kalau dari segi production, kebetulan Pak, di bulan ini kita ada pengurangan karyawan Pak. Jadi pegawai kita tinggal 10 orang. Nah, dari 10 orang itu di bagian cutting atau bagian potong bahan itu hanya 2 orang. Di bagian menjahit itu kita masih ada 5 operator. Dan di bagian finishing kita tinggal 3 orang, 3 operator. Untuk waktu pengerjaan sendiri itu sebenarnya masih sama. Untuk Demi memang relatif lebih singkat waktu pengerjaannya. Di bagian memotong itu Demi hanya membutuhkan 1 jam, sedangkan Fabio membutuhkan 2 jam. Di bagian menjahit, Demi itu hanya membutuhkan 2 jam, sedangkan Fabio membutuhkan 4 jam. Dan di bagian finishing, Demi hanya membutuhkan 1 jam, sedangkan Fabio membutuhkan 1,5 jam. Untuk jam kerja dari para operator kita itu juga masih sama, Pak, 8 jam per hari dari hari Senin sampai Jumat. Jadi hari kerjanya itu memang hanya 5 hari per minggu. Untuk produksi Fabia memang saat ini kita 2 kali lebih banyak sih, Pak, dari Demi. Berkaitan dengan yang tadi Mbak Ika jelaskan juga bahwa memang dari hasil penjualan bulan-bulan sebelumnya, Fabia itu lebih banyak hampir 2 kali lipat dari Demi kurang lebih. Jadi untuk next month mungkin Mbak Cindy bisa mempertimbangkan faktor-faktor ini kali ya Mbak. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Cindy? Iya Pak, jadi kalau misalnya terkait dengan penjelasan dari Mbak Febri
tadi, itu saya sudah buat di solver, di Excel. Jadi constraint yang saya gunakan itu adalah tahap-tahapannya dan waktu pengerjaannya untuk setiap produk. Nah, kan kita karyawan yang 10 orang itu dipekerjakan untuk pembuatan Demi dan Fabia. Jadi dua-duanya kan, Pak. Nah, jadi untuk tahap penjahitan sendiri tidak boleh melebihi dari 16 jam karena cuma ada 2 pekerja dan waktu pengerjaan dalam satu hari itu hanya 8 jam saja. Kemudian untuk tahap penjahitan itu tidak boleh lebih dari 40 jam. Kemudian untuk finishing tidak boleh lebih dari 24 jam. Sedangkan karena produksi dari Fabia itu harus 2 kali lebih banyak daripada Demi, dilihat dari data histori sebelumnya yang dijelaskan oleh Mbak Ika juga, itu jadi kita harus masukin juga ke dalam constraints, masuk di product mix, produksi Fabia harus 2 kali lebih banyak dari Demi. Kemudian untuk hasil dari solver Excel-nya itu tidak boleh ada koma, Pak. Jadi saya bikinnya harus bilangan bulat. Dan kalau misalnya kita kalikan dengan profit per unit, nanti akan dapat hasilnya profit maksimum yang bisa kita dapat per harinya. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa dijelaskan sama Mbak Halira. Terima kasih Mbak Cindy. Ya Pak, jadi dari perhitungan tadi, untuk bisa mengoptimasi profit dengan 10 pekerja, itu kita bisa memproduksi 2 buah demi dress dan juga 7 Fabia dress selama perharinya Pak. Dan dari jumlah tersebut nantinya kita akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 2.758.500. Angka ini kita dapat dari pengalian dari jumlah optimum Demi yaitu 2 dikali dengan harganya 289.000 ditambah dengan jumlah optimum Fabia yaitu 7 dikali dengan harganya 311.500 jadi jumlahnya 2.758.500 Pak. Itu dari perhitungan kami. Oke, ya terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Kalau boleh saya simpulkan, untuk bulan depan ya, untuk Fabia kita dapat memproduksi 140 unit, dan untuk Demi kita dapat memproduksi 40 unit dengan expected profit yaitu sebesar 55.170.000. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan hasil penjualan bulan-bulan sebelumnya, terlihat bahwa dari Fabia mungkin kita bisa menutupi permintaan karena kita bisa produksi 140, sedangkan yang bulan-bulan sebelumnya sekitar 120, tapi untuk Demi dari hasil perhitungan kita cuma bisa memproduksi 40 unit, sementara permintaan kita biasanya mencapai 60 unit untuk Demi ini. Nah, jadi mungkin kita perlu melakukan misalkan penambahan jam kerja atau efisiensi jam kerja demi menambah produksi dari unit Demi ini. Oke. Kemudian selain yang tadi efisiensi jam kerja dan penambahan hari, untuk menggiatkan penjualan juga kita harus lebih intensif dalam melakukan promosi di sosial media ya. Dan kemudian jangan lupa juga kita ada rencana untuk meng-hire selebgram dan influencer dan juga mungkin ada rencana yang produk-produk baru yang lain. Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada tambahan sebelum kita akhiri meeting hari ini? Pak, mau nanya ke Febri. Feb, kira-kira kalau di production sendiri masih ada ruang untuk dikurangin nggak ya jam kerjanya? Karena kan Kalau kita sekarang cuma ada 10 orang nih. Masih ada... Kayaknya kalau untuk pengurangan jam kerja, kayaknya kurang memungkinkan deh, Sin. Karena untuk full time aja nih 8 jam kerja sehari, hasil yang kita dapetin kan 40 sama 140 tadi. Paling kita bisa tambah hari kerja kali ya. Kalau misalkan memang ternyata demi dress-nya ini demand-nya sama kayak bulan sebelumnya, kita mungkin bisa tambah hari kerja, mungkin memberikan lembur, atau juga bisa hire orang lagi walaupun katakanlah dia kontrak gitu ya Pak. Gitu nggak sih kira-kira?
Oh, maksud gue yang ini terkait work efisiensinya. Kira-kira kalau misalnya di bagian pemotongan bahan gitu, kita sekarang udah pakai mesin kan ya? Atau mungkin kita bisa cari cara supaya bisa lebih efisien aja gitu waktu pengerjaannya. Jadi mungkin yang tadinya 1 jam bisa kita bikin jadi 40 menit. Ya berkurang sedikit-sedikit juga nggak apa-apa sih. At Oh least gitu. kita ada waktu tambahan aja per hari gitu. Kira-kira masih bisa nggak sih? Bisa sih, nanti paling apa namanya, kalau misalkan untuk terkait hal-hal seperti itu, aku sama tim harus cek lagi apakah memang mesinnya sudah mumpuni untuk menggantikan fungsi pekerja-pekerja yang ada sehingga lebih efisien. Nanti, mungkin kita bisa bahas di next meeting kali ya, Pak, kalau misalkan saya sama tim sudah berkoordinasi terkait hal ini. Ya, baik-baik. Terima kasih. Kita saling-saling update aja. Oke, apakah ada tambahan lain? Pak Denny Sepertinya nggak jangan ada ya. lupa, Pak, Ya. nanti siang ada meeting sama orang desain. Oke, makasih ya sudah Iya, diingatkan. oke Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, bisa kita akhiri meeting bulanan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih.